Dikenal sebagai Kota Seribu Bunga, Kabupaten Magelang yang berada di Provinsi Jawa Tengah menjadikan kebersihan sebagai hal utama yang diperhatikan oleh pemerintah setempat maupun dari masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah setempat akhirnya membuat tempat pembuangan akhir atau TPA, tempat pembuangan sementara atau TPS, dan bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan di Magelang. Dari data tahun 2023, di Kabupaten Magelang sendiri terdapat 55 tempat pembuangan sementara dan 2 tempat pembuangan akhir. Sedangkan untuk bank sampahnya sendiri, tercatat terdapat 21 kecamatan di Magelang yang berhasil mendapatkan fasilitas bank sampah. Menurut data yang didapat, ada 57 bank sampah yang menampung sebanyak 43,72 ton sampah. Di antaranya, terdapat sampah organik dan anorganik. Minimnya tempat pembuangan akhir atau TPA di setiap kecamatan atau desa membuat masyarakat setempat harus mengelola sampah dengan sendirinya, sehingga tak banyak di antaranya terdapat oknum yang pada akhirnya membuang sampah di selokan dekat jalan raya. Fenomena ini juga terjadi di Dusun Pakis Kulon, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemirsa, saat ini saya berada di Duku Pakis Kulon, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Bisa dilihat di area sekitar sini terdapat sampah yang menumpuk yang tentu saja secara tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan sekitar. Yang mana kebetulan area ini berdekatan dengan wisata religi Gunung Balak. Sampai saat ini, Duku Pakis Kulon sendiri belum memiliki akses tempat pembuangan sampah, di mana kebanyakan masyarakat harus mengelola sampah sendiri. Namun, pada kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi telah menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan solusi yang lebih komprehensif. Sampah yang ada di area Gunung Balak ini ada sejak kapan ya, Mas? Sejak lama sih sudah. Ya dalam kurun waktu tertentu yang mungkin udah lupa saya mulai kapan. Tapi lama banget itu. Kira-kira dari mana ya, Mas, asal sampah yang ada di area itu? Oh ya, itu banyak sampah di situ. Itu yang pertama itu sampah limbah keluarga ya, dari rumah tangga gitu. Kemudian ada juga sampah sayuran, juga ada sampah yang nggak tahu dari orang luar yang membawa mobil dibuang di situ. Berarti emang ada oknum tertentu yang membuang sampah di area Gunung Balak situ? Oknum tepatnya, karena lebih dari satu ya. Kira-kira kenapa ya, Mas, mereka memilih untuk membuang sampah di area tersebut? Mungkin sebenarnya karena bingung juga, punya sampah tapi tidak punya tempat untuk membuang sampah. Jadi ya mau gimana lagi buangnya gitu. Mungkin seperti itu. Berarti bagaimana, Mas, menanggapi sampah yang terdapat di area tersebut? Kalau saya sendiri menanggapi hal itu ya mau gimana, juga bingung. Saya mau melarang juga, saya juga nggak tiap hari di situ karena emang jauh dari pemukiman. Mau mengadu ke siapa juga bingung gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih, Mas, dari pemerintah setempat usaha untuk membuat tempat pembuangan atau tempat sampah atau sarana untuk mengatasi sampah yang menumpuk? Gitu? Sebetulnya dari pemerintah desa sudah mencoba untuk mengusulkan sebuah usulan membuat tempat pembuangan sampah, tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena ya mungkin karena dananya sangat besar. Jadi untuk menggunakan dana yang ada di desa mungkin
kurang ya, karena ada skala prioritas yang lebih diprioritaskan untuk didanai. Jadi mungkin meminta kepada pihak pemerintah di atasnya yang mungkin sampai sekarang belum terrealisasi. Kalau ngomong risih ya sebenarnya nggak begitu risih sih, karena memang itu agak jauh dari pemukiman ya. Cuman posisinya ini ketika itu kan dekat Gunung Balak ya. Jadi di Gunung Balak itu ada suatu waktu untuk acara ritual ya, wisata religi ya. Jadi ketika ada event itu ya mungkin kita terganggu karena banyak masyarakat, bahkan ribuan orang naik ke Gunung Balak itu. Jadi ketika melihat itu kan juga kita ya malu sendiri itu aja. Harapan saya itu ya, karena ini sampah ya, mungkin untuk sekarang itu belum begitu terasa, tapi untuk ke depan ini yang kita nggak tahu ya, yang namanya sampah itu bisa terurai apa tidaknya, terus nasib generasi penerus dari warga sini itu bagaimana. Mungkin efeknya yang lebih panjang ke arah itu sebenarnya. Keterbatasan sarana pengelolaan sampah telah menyebabkan banyak pedagang dan masyarakat membuang sampah di selokan dekat jalan raya. Di Dusun Pakis Kulon sendiri, terdapat sampah menumpuk yang berada di selokan area wisata religi Gunung Balak. Selokan ini dulunya merupakan jurang yang dalam, namun berhasil tertutupi oleh banyaknya timbunan sampah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Jelas untuk sampah di area Gunung Balak jelas mengganggu. Tapi apa boleh buat, karena semua cara sudah saya sosialisasikan jauh-jauh sebelumnya, tapi karena banyaknya masyarakat. Walaupun alhamdulillah sebagian sekarang sudah ada yang sadar, dan di sini pun sudah kami dirikan bank sampah. Berarti udah ada program untuk mengurangi sampah-sampah yang milik masyarakat gitu ya Pak pengelola? Udah, alhamdulillah untuk di masyarakat sini udah terkelola. Cuma sayangnya karena memang TPA, pembuangan akhir sampah belum ada. Tapi untuk program di tahun ini insya Allah sudah ada dan mungkin bisa berjalan dengan bagus. Dan mudah-mudahan nanti tinggal karena namanya program dan dana sudah disiapkan, tinggal pelaksanaannya. Dan tempat pembuangan sampah akhir sudah disiapkan, walaupun nanti di situ juga langsung dikelola menjadi bahan yang bermanfaat. Dari banyaknya sampah yang ada di area tersebut kan secara nggak langsung akan memberikan dampak negatif khususnya di lingkungan masyarakat ya Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak sanksi tertentu buat oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan? Semua kalau mana sanksi jelas ada, tapi karena gimana pun tergantung dari manusianya itu sendiri. Karena terus terang kalau kami berjalan sendiri sudah tidak mampu, karena cara gimana pun dengan papan, nama dan sebagainya udah pembuangan sampah dilarang, tapi ternyata banyaknya orang karena memang tempatnya belum ada, otomatis masih ada salah satu yang berbuat nekat. Itu jelas, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah terlaksana apa yang menjadi program kami, insya Allah semua sampah sebelum nanti istilahnya di Gunung Balak itu menjadi tempat wisata, sampah sudah terkendali. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait permasalahan sampah sekaligus pencemaran lingkungan yang terdapat di area Gunung Balak? Entah itu untuk oknum-oknum sebagai pelaku ataupun untuk masyarakat sekitar. Mungkin juga tips Bapak mungkin untuk masyarakat biar bisa mengelola sampahnya sendiri. Ya itu tadi, misalnya nanti sudah berjalan, karena terus terang yang dilibatkan semua masyarakat. Otomatis secara sadar nanti sudah tahu manfaatnya, otomatis istilahnya nggak perlu ada sanksi, semua sudah berjalan. Dan misalnya adalah salah satu warga yang istilahnya itu nekat, maka sudah sanksi itu nanti akan terjadi. Nanti akan dijadikan jadi peraturan di dusun sini untuk yang buangan sampah harus kena denda atau dan sebagainya. Nanti kita bisa berembuk bersama para tokoh-tokoh di sini. Bagaimana bank sampah yang ada di sini itu melakukan proses pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan? Ya itu tadi, sampah kalau udah nanti TPA udah terbangun, otomatis sampah kan dipilah-pilah. Yang dari plastik sendiri, yang dari
organik sendiri, yang dari organik dijadikan pupuk organik, jadi yang itu botol-botol bisa jadikan seperti dan sebagainya. Nanti biar untuk kreasi anak-anak muda di Pakis Kulon. Dan selama ini kan udah berjalan walaupun baru sebagian. Yang mudah-mudahan untuk yang akan datang itu berjalan lebih bagus dan sudah bisa diterima tidak hanya di lingkungan dusun sini, tapi untuk meluas ke Desa Pakis. Karena ini gimana pun tidak lepas dari semua kerjasama semua masyarakat di Pakis. Jadi untuk kedepannya, untuk di sini satu Desa Pakis itu nanti tempat penampungannya tetap di titik nolnya di sini. Tempat pembuangan sampah akhir langsung dikelola. Ini untuk menciptakan istilahnya untuk membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda di Pakis Kulon. Demikian. Iya. Terus Kira-kira bank sampah itu setiap apa ya, Pak? untuk sementara ini bank sampah yang sudah berjalan itu hanya tiap minggu sekali. Sepertinya tiap hari Minggu nanti para ibu-ibu langsung store sampah. Ya, sampah itu ada yang menerimanya dan langsung dikumpulkan. Untuk sementara ini masih dikumpulkan, dan untuk sementara ini yang bisa untuk yang non organik itu sementara ini memang untuk dijual. Sementara yang disimpan sementara yang organik. Berarti ada pengepulnya gitu ya, Pak? Ya itu tempatnya ada pengepulnya. Pengepulnya yaitu pengepulnya di sini. Orang sini. Orang sini juga. Tempat-tempatnya di sini, pengepul di sini, pembuangan sampah juga di sini, pengelolaannya juga di sini. Pengelolaan sampah di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang merupakan tantangan yang memerlukan solusi terpadu dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dengan langkah-langkah yang telah diambil, diharapkan permasalahan sampah dapat diatasi dan Kecamatan Pakis Kulon dapat menjadi contoh daerah dengan pengelolaan sampah yang baik. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah kunci utama untuk mencapai tujuan ini. Saya Anggris Rama dari Pakis Kulon melaporkan.